Hai, dengan saya Dev, selamat datang di sebuah kanal yang biasa-biasa saja, yang digerakkan oleh orang biasa dan akan terus berjalan dengan biasa-biasa saja. Film ini berjudul Gone in the Night, mengisahkan tentang pasangan muda yang melakukan perjalanan liburan di hutan yang menjanjikan ketenangan. Tapi mereka dikejutkan oleh keberadaan seseorang di kabin yang telah mereka sewa. Sepasang kekasih bernama Kate dan Max sedang dalam perjalanan liburan akhir pekan. Mereka telah menyewa kabin dari sebuah situs online di sebuah tempat yang tenang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Berkendara hingga malam hari melintasi jalanan sempit di kawasan yang begitu sepi, tibalah mereka di kabin yang dimaksud. Sebuah mobil telah terparkir di halaman. Kabin itu telah ditempati oleh sepasang anak muda bernama Al dan Greta yang mengklaim bahwa mereka telah membayar kabin itu terlebih dahulu. Mereka tak bisa menghubungi pemilik kabin karena kawasan itu tak menjangkau sinyal handphone, sehingga keputusan tak bisa dibuat terkait siapa yang berhak menempati kabin itu. Komunikasi berjalan dengan baik juga mengingat hari sudah malam. Greta pun mengizinkan mereka untuk menginap bersama di kabin itu. Di dalamnya, beberapa hiasan dan perabotan tua segera menghadirkan nuansa kuno di dalam kabin. Kemudian mereka mengisi malam dengan melakukan permainan, menumbuhkan kedekatan di antara mereka. Katie yang kelelahan berpamitan untuk beristirahat, meninggalkan Max bersama mereka melanjutkan permainan. Sepintas Katie melihat Max dan Greta tampak begitu akrab. Terbangun di pagi hari, Max tak berada di sebelahnya. Tak seorang pun berada di dalam rumah. Lalu Katie pergi ke halaman sekitar mencari keberadaan Max. Langkahnya terhenti ketika Katie menemukan topi Max tergeletak di tanah, juga Al berada tak jauh dari sana. Al mengatakan bahwa malam tadi ia melihat Max dan Greta berduaan, lalu mereka berdua pun pergi meninggalkannya. Katie tak lantas percaya. Ia kembali ke rumah dan mengetahui kalau mobil Greta tak lagi berada di halaman. Adegan berpindah ke 1 minggu setelahnya, memperlihatkan Katie yang tengah bersama sahabatnya Laurel menceritakan kelakuan Max itu kepadanya. Katie tak memiliki kecurigaan lain. Ia hanya mengira kalau Max bukanlah lelaki yang setia. Tapi rasa penasaran terhadap Greta pun mulai muncul, lalu Katie mulai mencari informasi tentangnya. Katie menghubungi pemilik kabin yang bernama Barlow dengan alasan untuk mengembalikan barang, kemudian membuat janji, dan pada keesokan harinya mereka bertemu. Tapi pertemuan itu tak menuai hasil. Seorang lelaki Asia datang mengganggu mereka sehingga Barlow pun pergi dari sana. Sepintas adegan kembali ke 1 hari sebelum mereka berangkat ke kabin, memperlihatkan Max yang tengah mencari minuman di minimarket bertemu dengan Al dan Greta. Sedikit berbicara perihal kultus, lalu Greta menawarkan Max agar bergabung minum bersama mereka. Dan Max pun menerima tawaran itu. Mereka berkumpul di tempat hiburan. Sedikit perbincangan untuk lebih saling mengenal, lalu Greta mengundang Max untuk datang ke konser di sebuah kabin di tengah hutan. Kabin yang kemudian mereka datangi. Tak ada konser atau apapun. Al dan Greta sepertinya memiliki rencana lain. Tapi sebenarnya mereka tak mengira jika Max akan datang bersama Katie, sehingga mereka pun bersandiwara agar rencana tetap bisa dijalankan. Pada akhirnya Katie pergi dengan kekecewaan, lalu Greta keluar dari persembunyiannya di balik hutan dengan sebuah drum di sampingnya. Kembali ke masa sekarang, Katie menghubungi Barlow meminta bantuannya untuk mencari Greta. Sepertinya Katie tak begitu saja merelakan Greta merebut Max dari pelukannya. Kemudian Barlow pun membawa Katie ke alamat yang ditinggalkan Greta di saat menyewa kabin. Tak lama Greta keluar, lalu mereka berpencar mencari Greta hingga ke sebuah tempat hiburan bawah tanah. Di pintu masuk, Katie bertemu dan terlibat perbincangan dengan Greta. Greta hanya meminta maaf karena menurutnya saat ini mereka telah menjalin hubungan.
Sehingga tak banyak yang bisa diperbuat Katie, kemudian ia pun kembali kepada Barlow. Barlow cukup mengerti kekecewaan Katie. Barlow menemani Katie sembari bercerita kesedihannya yang sejak 21 tahun lalu harus berpisah dengan anak laki-lakinya. Ditambah lagi saat ini tubuhnya telah menua. Penyakit genetik memaksanya untuk terus melakukan terapi transfusi darah. Keesokan harinya Katie pergi ke kabin menemui Barlow membawa satu pot bunga sebagai hadiah juga ungkapan terima kasih karena Barlow sudah membantunya. Sejenak Barlow pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, sedangkan Katie berjalan memperhatikan beberapa barang di kabin itu. Di dalam lipatan buku, Katie menemukan selembar foto Barlow yang sedang menggendong anaknya. Lalu di baliknya sebuah foto lainnya, Barlow sedang bersama Al. Katie cukup terkejut lalu perhatiannya tertuju pada sebuah kamar yang tergembok. Adegan kembali di hari kejadian. Al dan Greta telah berada di dalam kabin. Tak lama Barlow tiba lalu Al memanggilnya sebagai ayah. Al begitu mengkhawatirkan keadaan Barlow yang beberapa tahun belakangan ini menderita sebuah penyakit. Al berupaya mencari cara untuk menyembuhkan ayahnya lalu membuka drum yang berisi Max sebagai hadiah demi menyembuhkannya. Barlow cukup terkejut. Ia tidaklah menginginkan semua ini terjadi, tapi Al dan Greta terus memaksanya meyakinkan Barlow jika ini adalah satu-satunya cara. Mengambil kunci yang tergeletak di meja, lalu Katie membuka pintu kamar dan mendapati sebuah ruang medis. Dari balik kaca terlihat sebuah gudang trailer berada di halaman belakang rumah. Sedangkan di hutan Barlow bertemu dengan Al dan Greta. Mereka sedang bersembunyi lalu segera kembali ke rumah ketika mengetahui Katie berada di rumah seorang diri. Katie berjalan ke halaman belakang mendapati gudang trailer itu dengan pintu yang tergembok, lalu mencoba membuka gembok dengan kunci yang dibawanya. Percobaan itu pun berhasil. Katie masuk ke dalamnya dan mendapati Max berada di ranjang dalam keadaan lemah dengan beberapa selang transfusi mengalirkan darahnya. Tak lama Barlow bersama Al dan Greta tiba di sana. Barlow mencoba kembali menjelaskan tentang penyakit yang ia derita, memaksanya untuk terus melakukan transfusi. Tapi sebenarnya ia tak menginginkan Max. Semua ini bukanlah kehendaknya, melainkan Greta. Greta yang tak ingin disalahkan mengeluarkan selembar laporan medis yang menyatakan bahwa Barlow tidaklah menderita penyakit apapun. Mengatakan bahwa Barlow menginginkan semua ini karena ia percaya dengan melakukan terapi transfusi dapat membuatnya awet muda. Ia tak ingin menua dengan cepat demi menikmati dan menghabiskan banyak waktu bersama Al setelah sekian lama mereka terpisah. Greta mengetahui itu tapi merahasiakannya demi kebahagiaan Al. Barlow tak dapat lagi mengelak. Memang benar itu adalah tujuannya, tapi Barlow memiliki rasa bersalah terhadap Katie. Keberadaan Katie membuat keadaan menjadi rumit. Greta menutup pintu lalu menyarankan mereka agar menghabisi Katie demi menjaga rahasia. Segera Katie menawarkan diri kepada Barlow untuk terlibat dalam terapi ini, menyatakan niatnya untuk menjalani terapi transfusi tapi dengan darah Greta yang menurut Katie cocok dengan darahnya. Tanpa berpikir panjang, Barlow yang seakan menemukan jalan keluar lalu memerintahkan Al untuk menangkap Greta lalu mempersiapkannya di meja operasi. Saat berbalik ternyata Katie telah berdiri berupaya membawa Max pergi dari sana. Tapi tiba-tiba Max mencabut selang di lehernya. Lubang besar jarum itu membuat darah terus mengalir. Max mengalami pendarahan, ia terjatuh di hadapan mereka. Ketika itu juga Katie bergegas keluar lalu mengunci pintu trailer mengurung mereka di dalamnya. Katie menuju ke mobil sesaat ia berniat untuk segera pergi dari sana. Tapi kemudian Katie mengurungkan niatnya. Ia kembali ke rumah, menikmati nuansa kuno kabin juga ketenangan yang selalu diinginkannya. Katie telah memutuskan untuk menempati kabin itu dan kisah berakhir di sini.
Konflik berasal dari ketidaktahuan Al akan kebenaran penyakit yang diderita oleh ayahnya, yang selama 1 tahun terakhir ini terus menjalani transfusi darah di rumah sakit. Sehingga Al dibantu oleh Greta menjebak Max untuk dijadikan sumber transfusi bagi sang ayah, agar ia bisa melakukan transfusi itu di rumah saja. Barlow, ayahnya itu tidaklah menderita penyakit apapun. Transfusi itu dilakukan hanya untuk membuatnya awet muda, bisa hidup selama mungkin demi memiliki banyak waktu untuk menikmati kebersamaan dengan putranya Al setelah 21 tahun mereka terpisah. Pada akhirnya mereka bersama tapi terkurung di dalam trailer tanpa jalan keluar. Sedangkan Katie, ia akan mulai menikmati kehidupan barunya di dalam kabin dengan nuansa kuno dan suasana alam yang menjanjikan ketenangan baginya. Sekian dari saya. Akhir kata saya Dev pamit undur diri dan sampai jumpa pada kisah-kisah selanjutnya.